lagi dia mah. Udah gending sih enggak. Komen ini enggak apa-apa. Makan kayak ini pare. Mahal pare. Ini banyak ya. Ini hasil panen kami dari halaman belakang sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak RW. Pagi. Waduh, luar biasa, ini ada Pak Wali Kota nih. Nah, ini ada pemain SP bisa 10 kali tag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RW yang sudah bersedia menerima kami. Perkenalkan nama aku Kirani. Perkenalkan nama aku Khairani. Kami murid dari kelas 5 SDN Cipinang Muara 15 pagi. Maksud kedatangan kami ke sini adalah untuk ajang sana ke lingkungan sekitar Pak RW. Kami juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak RW yang sudah kami. perkenalkan nama aku Kirani. Perkenalkan nama aku Khairani. Kami adalah murid kelas 5 dari SDN Cipinang Muara 15 pagi. Maksud kedatangan kami ke sini adalah untuk ajang sana ke lingkungan sekitar Pak RW. Kami juga ingin memperkenalkan tanaman dari hidroponik dari yang sebagian kami rawat di minggu sebelumnya. Jadi sama itu jeruk nipis. Iya, coba berdiri, kasih ke Pak RW. Tuh hasil panennya. Terus Ini ada daun Siri. siri dan ini jeruk Nipis. nipis. Oke. Ini ada daun pepaya juga ya. Cepat. Oke. Lanjut. Ada gambar dan ada gambar hasil pemenang Hari Pendidikan Nasional yang kami bentuk secara figuran. Demikian dari kami. Terima kasih Bapak sudah menerima pemberian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Terima kasih Bapak, Ibu guru dan adik-adik dari SDN 15 Cipinang Muara yang berkenan berkunjung ke kediaman kami sebagai Ketua RW 2 Kelurahan Baru. Luar biasa, kami sangat bangga dengan hasil karya kalian dalam rangka Hari Pendidikan Nasional yang sudah terlaksana di sekolah kalian. Dan ini ada figura ya, salah satu hasil pemenang lomba mewarnai, yaitu bentuk masalah. Kemudian ada beberapa hasil tanaman ya. Jadi ini sangat bagus dan ini sangat bermanfaat sekali karena tanaman-tanaman ini tanaman yang memang
selalu dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Ya, semoga ini bisa dipertahankan, dilestarikan dan dikembangkan. Ya, semoga apa yang telah kalian lakukan ini menjadi amal kebaikan kalian dan bermanfaat buat orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, terima kasih Pak Erwa atas respon positifnya untuk memotivasi murid agar lebih baik lagi. Untuk selanjutnya adalah berkaitan dengan maksud tujuan kami lainnya adalah dari dinas itu kita ditugaskan untuk menanyakan apakah di lingkungan RW sini ada anak yang putus sekolah atau punya hambatan belajar, misalnya terkait keterbatasan ekonomi atau kesehatan. Apakah ada Bapak? Ya, kebetulan di RW 2 kami ada PAUD Sekarlati dan ada beberapa anak didik itu memang secara ekonomi kurang mampu, sehingga kami sebagai kepala lingkungan tetap menerimanya. Ada keterbatasan ekonomi, bahkan ada juga yang mental ya, tetap kita akomodir dan kita fasilitasi seperti sebagaimana umumnya teman-teman yang lain gitu. Kami bantu untuk biaya bulanannya gitu. Tapi di masyarakat secara umum di RW 2 ini yang memang cukup padat ya, ada 10.000 jiwa, ada 2.600 kakak, ada 18 RT yang memang cukup kompleks ya. Juga karena sebagian besarnya itu juga banyak kontrak yang 3 bulan masuk 3 bulan keluar, sehingga memang kami tidak bisa memastikan pendidikan beliau gitu. Tetapi memang ada beberapa warga kami yang tidak bisa melanjutkan dari SMP ke SMA karena faktor belum tembus ijazah atau faktor ekonomi, sehingga tidak bisa melanjutkan. Tapi tidak banyak juga. Untuk kita lihat rumah-rumah sini masih banyak juga ya Pak ya. Ibaratnya yang dia tidak melanjutkan atau belum mengambil ijazah ya. Kategorinya bahwa kita lihat di sini penduduknya memang rapat ya Pak ya. Apalagi tapi bukan rapat yang tidak ada jalan, ini masih ada sela jalan. Cuma ya semoga ya anak-anak kami ini anak-anak yang bisa mengembangkan potensi dia dan bisa juga, apalagi caranya kan di sini ya nilainya ya yang bisa nanti bantu-bantu atau apakah ada PAUD di sini caranya? Aku selalu PAUD di sini. Oh PAUD di situ juga. Luar biasa. Berarti lulusan PAUD itu ya. Iya. Gitu. Jadi kamu juga nanti kalau misalnya ngeliat adik-adik yang masih di bawah-bawah bisa bantu-bantu. Dan juga kan di lingkungan ini ada wadah ya Pak ya, bisa berkembang. Kalau yang ngajar di si PAUD itu gimana? Di PAUD Sekarlati RW 2 ini memang PAUD di bawah PKKW. Jadi tujuannya itu bukan untuk komersial. Jadi memang kita mengajak masyarakat sekitar yang ada di RW 2 tidak mampu mempersiapkan masuk ke SD, kita fasilitasi di KPRU. Jadi sifatnya walaupun biaya tidak terlalu mahal gitu. Jadi itu para pengajarnya dari kader-kader PKK. Di situ ada dari ketua PAM 2, Ibu Haji Elda, dan ada kader PKK RW, ada Bu Andis, Bu Eni, dan ada kader Posyandu, Posindu yang memang terlibat untuk mengajar di PAUD melatih RW 2. Kebetulan salah satu alumninya adalah Ananda Cerani ya, dia alumni PAUD Sekarlati RW 2. Dan memang wilayah kami cukup padat ya, tadi sudah kami sampaikan. Alhamdulillah masih tertata. Jadi sebenarnya ini kayak komplek tapi bukan komplek. Karena gang-gang itu lurus, ketemu gitu kan. Ada per RT gitu. Jadi
mudah kalau untuk mencari alamat ya RW 02. Cuma memang secara ekonomi karena bukan komplek ya, jadi ya banyak yang masih perlu perhatian lah dari kita ya. Jadi Pemda terutama untuk memperhatikan lingkungan yang cukup padat. 10.000 jiwa satu RW, 2.600 kartu keluarga kakak, dan ini cukup lumayan. Nah untuk misalnya gini Pak, kan itu PAUD ya Pak ya? Ya. PAUD itu kan dengan biaya yang cukup bisa dilakukan. Dan tadi Bapak bilang juga ada juga yang warga sini yang tidak mampu bisa juga. Nah untuk Bapak melihat warganya, kan ada misalnya dia bisa dengan hati datang ke sana langsung, mungkin ada biaya. Nah yang tidak ada biaya ini, apakah kader-kader Bapak datang langsung ke rumahnya untuk mengajak, atau misalnya mereka datang sendiri ke sini Pak? Iya, memang pertama perlu kami sampaikan di RW 2 ini cukup banyak lembaga pendidikannya. Ada di SD 04 berapa nih? Pondok Bambu 04 ini juga ada TK-nya, kemudian di Gotong Royong juga ada Kosa, kemudian di belakang Rumah Susun Cipinang Muara juga ada TK di situ. Kemudian di Jalan Hanafi juga ada TK Perintis, di ujung sana ada Alabidin. Jadi memang sebenarnya sudah cukup banyak fasilitas untuk anak TK ya, TK sebelum SD. Nah di RW 2 sendiri memang kami berjalan normal. Ada yang memang mereka datang pengen sekolah nggak ada biaya. Ada dari BKB PAUD-nya mengajak tetangga kiri kanannya memang sudah harus sekolah tapi belum sekolah, terus kita ajak untuk bisa sekolah di PAUD tersebut. Ada juga lagi Pak selain PAUD? Cuma PAUD doang. Mau tapi dibagi-bagi ya? Bagi umur atau bagi gimana? PAUD aja, pokoknya sebelum mereka masuk ke jenjang Baca tulis berikutnya. aja. Ya, baca tulis aja. Hanya PAUD. Bagi. Ya. Saya rasa cukup responnya, informasinya sudah jelas, detail, jadi tambahan pengetahuan juga untuk kami di sekolah tentang apa yang sudah dilakukan oleh lingkungan RW sekitar sekolah. Semoga kita dapat saling berkolaborasi ke depannya agar kita bisa mewujudkan visi dan misi dari Dinas Pendidikan, lebih luas lagi adalah pemerintah Provinsi Jakarta, agar tidak ada lagi anak putus sekolah. Terima kasih Pak.